Shalom, pagi bersama dudukan kepala, pejamkan mata sejenak. Tiada kata yang manis selain ucapan syukur pada Bapa di surga buat kasih anugerah-Mu yang begitu limpah dalam hidup ini, buat pemeliharaan yang Kau berikan keluarga kami, dan kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Maka sebelum kami menghadap atas lain, kami adakan mesbah keluarga, mesbah pribadi. Kami boleh naikkan pujian penyembahan. Kami juga rindu untuk mendengarkan renungan firman-Mu. Roh Kudus melembutkan hati kami, dan sehingga butir firman menjadi berkat buat kami. Bahkan firman-Mu boleh membimbing kami, mencelikkan mata rohani kami, dan kami juga boleh naikkan doa syafaat kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom pagi. Mari sama-sama kita akan membuka firman Tuhan, Kisah Para Rasul pasal yang kelima. Kisah Para Rasul pasal yang kelima, ayat pertama sampai ayat yang ke-11. Kisah Para Rasul pasal 5 ayat pertama sampai 11. Ananias dan Safira. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia berserta isinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu isinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu, dan sebagian lagi dibawa letakkan di depan kaki rasul-rasul. Tapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu dijual, bukankah tetap kepunyaanmu, dan setelah jual, bukankah hasil tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan rebala Ananias dan putuslah nyawanya, maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datang beberapa orang muda, mereka mengapan mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah isi Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekian tanah itu kau jual? Dua perempuan, betul sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu para perempuan itu sekitar itu juga di depan kaki Petrus dan putus nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mengusungnya keluar, menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutan seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Kita perhatikan mutiara yang indah pagi ini. Kita melihat suami istri. Dia menjual tanah. Ternyata dikatakan firman Tuhan yang sangat menarik ini, yang sangat menarik firman Tuhan pada pagi ini. Kita perhatikan ayat yang keempat. Selama tanah itu dia jual, bukankah tetap kepunyaanmu, dan setelah dijual, bukankah hasil tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Titik sentralnya adalah hati. Titik sentral baik Ananias dan Safira sehati, dan Alkitab sehati atau sepakat. Sebagaimana dikatakan juga pada ayat yang ke-9, kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat atau sehati? Bahkan pada ayat ketiga, tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis? Hati-hati dengan hati. Amsal 4:23, jagalah hati. Hati pusat segala-galanya. Hati ini pusat segala-galanya. Bukan soal nilainya, bukan soal banyaknya persembahan, tetapi bicara hati. Kalau hati ini dikuasai oleh Roh Kudus, ceritanya lain. Tapi kalau hati ini dikuasai iblis, ceritanya juga beda. Ternyata Ananias dan Safira hatinya dikuasai oleh iblis. Perhatikan ayat 3.
Tetapi Petrus berkata, Anias, mengapa hatimu dikuasai iblis? Kalau hati manusia dikuasai iblis, Roh Kudus tidak akan berkarya. Yang datang adalah mulut itu akan berkata dusta. Saudara yang kaget, jangan bingung, jangan ragu dengan hidup ini. Kantarnya hati, maka jagalah hati. Ingat Amsal 4 ayat 2. Hati ini super segala-galanya. Bagi bejana hati kita, apa kita isi dengan firman Tuhan, tergantung kita. Bejana hati kita harus diisi dengan firman Tuhan. Kalau kita isi dengan perkara-perkara dusta, pasti hati kita dikuasai oleh dusta. Gak usah kaget kalau kita bohong, yang katakan mendustai Roh Kudus. Itu saudara saya sama. Kalau hati kita dipenuhi dengan kenajisan, yang keluar najis. Kalau hati kita dipenuhi dengan kecabulan, yang keluar cabul. Kalau hati kita penuh dikuasai dengan ketamakan, yang keluar. Maka Petrus kata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai oleh iblis? Ternyata Ananias yang sampai sehati, dia sudah punya rencana. Karena hati dikuasai iblis, yang timbul ada dusta. Betapa penting hidup dan kekudusan. Betapa penting hidup dan kekudusan. Kalau hati kita kotor, otomatis yang keluar kotor. Kalau hati kita penuh dengan najis atau dusta, kita akan keluar dusta. Ya, gak usah kaget, gak usah bingung. Ya karena tanah hatinya. Apakah hati kita dikuasai oleh Tuhan? Diserahkan sepenuh kepada Tuhan. Tergantung hidup saudara. Kalau hati saudara diserahkan pada Tuhan, ceritanya lain. Kalau pagi hari ini saudara membawa hati kita di Mezbah, membuka hati kita di Mezbah untuk diisi oleh firman Allah, dan Roh Kudus menguasai hati kita, dan kita akan berjalan pada real firman Tuhan asal pimpinan Roh Kudus. Roma 8 ayat 14. Hati kita tidak mau diserahkan. Yang memimpin kita adalah daging menuju kebinasaan. Daging menuju kebinasaan. Makanya jangan kaget. Firman Allah berkata 2 Korintus 11 ayat 44, ya, dikatakan iblis ada bapa pendusta. Ya, iblis bapa pendusta. Ya, bapa pendusta. Dia menguasai hati manusia. Ya, dia menguasai. Maka dikatakan dalam firman Tuhan, bapakmu adalah iblis. Sebab iblis adalah bapa pendusta. Sebagaimana 2 Korintus 11. Ya, 2 Korintus 11 jelas dikatakan bapakmu pendusta. Ya, bapakmu pendusta. Wajar kalau Paulus itu tandes berkata bapa anak iblis adalah pendusta. Ya, sebagaimana 2 Korintus 11 ayat yang ke 2 Korintus 11 ayat yang ke masuk kami, ya, ayat yang ke 2 Korintus 11 ayat yang ke-14 masuk kami, 14. Hal itu tidak usah dia mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi bukan suatu hal yang ganjil, aneh jika pelayan-pelayan menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran, kesudah mereka akan setimpa dengan perbuatan mereka. Ya, perbuatan mereka. Ya, perbuatan mereka. Dan Alkitab jelas. Ya, jelas bagaimana iblis menyamar bagikan mereka. Ya, apa dikatakannya tidak baik, apa dilakukannya tidak baik. Ya, dia menyamar, dia melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan firman, ya, sesuai dengan firman Tuhan, ya, sesuatu yang tidak sesuai maunya Tuhan, sesuai yang tidak sesuai dengan kerinduan Tuhan. Ya, berbawanya kehidupan manusia.
hari ini jahat. Hidupnya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ya, kenapa? Hatinya dikuasai oleh iblis. Hatinya dikuasai oleh iblis, sebagaimana Yohanes pasal 8. Yohanes pasal 8, dan dikatakan dalam firman Tuhan, Yohanes 8 ayat 44. Ya, Yohanes 8 ayat 44, iblislah yang menjadi bapakmu, dan kamu ingin melakukan keinginan bapakmu, ialah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila dia berkata dusta, ia berkata kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Ananias hatinya dikuasai oleh iblis. Ya, bukan hatinya dikuasai oleh Roh Kudus. Betapa penting hati kita dikuasai oleh Roh Kudus, pikiran kita dikuasai Roh Kudus, angan-angan kita dikuasai Roh Kudus. Oh, tidak dikuasai Roh Kudus, jangan kakek iblis yang ambil alih. Ananias dan Safira hatinya, bahkan waktu Petrus tanya pada Safira, dikuasai sepakat sehati. Betapa penting kita hidup dan tidak main-main dan dosa. Di akhir zaman ini banyak mereka melakukan apa katakan dusta. Sebab iblis adalah bapa pendusta. Yohanes 8 ayat 44, dusta. Ya, kita menjadi suami istri, hidup dalam kebenaran. Hidup yang kebenaran. Uang istri, uang suami, uang suami, uang istri. Supaya kita menikmati kebahagiaan bersama dengan Tuhan. Saya rindu bahagia, dimulai dari hati yang bersih, pikirannya bersih, angan-angan bersih. Amin. Benar Bapa di surga, biarlah kami menjaga hati kami dengan baik. Bagaimana kami melihat Ananias dan Safira, hatinya sudah dikuasai iblis. Dan Yohanes 8 ayat 44 jelas, iblis bapa pendusta. Dan kita syukur pada hari ini kau ingatkan, ya, sebagaimana dalam 2 Korintus 11 ayat 14, menyaruh bagian malaikat terang iblis. Tapi kami mau hidup yang terang, bukan dengan kepalsuan, tapi dengan hidup yang sesuai dengan pimpinan Roh Kudus, hidup yang kekudusan. Amin. Dan kami bersyukur kepada Engkau, dan kami bersyukur kepada Engkau pagi yang cerah ini. Kami hidup sesuai dengan firman. Sucikan hati dan pikiran kami, sertai perjalanan kami untuk bekerja, berdagang, sekolah, kuliah, dan kembalikan besok pagi yang tubuh yang sehat, dengan tidak kurang satu apapun juga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, para lurah, para RW, para RT, para medis, para lawan, para TNI, para Polri, bahkan mereka yang bekerja sedang depan Tuhan. Berkati mereka, keluarga mereka, dan belas kasihan terjadi buat bangsa kami Indonesia. Pandemi jadi endemi dan ekonomi kami tetap berkami. Dan kekasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus nyertai saudara hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin.